Dulu disepelekan tetangga karena lulusan pesantren. Tapi kini anaknya minta pekerjaan padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Sejak menginjak usia 5 tahun, Hasan sudah mencicipi pahitnya kehilangan. Hari itu hujan mengguyur deras seluruh kampung, menimpa atap bambu rumah reot yang bocor di sana-sini, sementara tubuh ibunya terbujur kaku di atas tikar tua di ruang tengah. Hasan hanya diam memeluk lutut, memandangi wajah ibunya yang membisu untuk selamanya. 2 tahun berselang, ayahnya pun menyusul pergi, menyisakan hidup yang makin tak tentu arah. Ia sempat berpindah-pindah ke rumah beberapa kerabat, namun tak satu pun yang sungguh-sungguh menerimanya. Ada saja alasan untuk memarahinya. Kadang hanya karena belum mencuci piring, atau disuruh menjauh saat keluarga itu sedang makan bersama. Dari semua itu, Hasan belajar untuk menahan suara, menyimpan air mata, dan menelan luka dalam sunyi. Sampai suatu sore, seorang pengurus masjid yang iba melihat Hasan tidur di depan toko, membawanya ke sebuah pondok pesantren sederhana di pinggiran kota. Bangunannya terbuat dari papan, dengan lantai tanah yang akan berubah becek bila hujan tiba. Meski serba terbatas, Hasan menemukan rasa dihargai di sana. Para santri menyapanya dengan hangat, dan sang kiai memperlakukannya layaknya anak sendiri. Ia diajarkan membaca Al-Quran dengan benar, mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar secara bergiliran, serta berdoa seusai salat malam. Meski sarungnya sudah ditambal di sana-sini dan sandal jepit satu-satunya selalu basah, Hasan tetap bergegas menuju mushola setiap kali azan berkumandang. Malam-malamnya dipenuhi suara alam, jangkrik yang bersahutan, angin tipis yang menyusup dari sela-sela dinding kayu, dan doa-doa pelan yang tak pernah putus dari mulutnya. Dalam remang kamar, ia kerap menatap langit-langit sambil berbisik, "Tuhanku, jika takdirku tak membawa bahagia, izinkan aku menjadi sebab bahagia bagi orang lain." Sorot matanya kosong, tapi harapannya menyala. Tangan kecilnya gemetar tiap menutup wajah usai berdoa, namun tak sekalipun ia berhenti. Bukan karena yakin akan langsung terkabul, melainkan karena ia tak lagi punya siapa-siapa selain Sang Pencipta. Di pondok itu pula Hasan belajar merasakan damai di tengah ketidakpastian. Walau tak punya baju baru saat lebaran, dan meski hanya duduk sendiri di tangga mushola kala santri lain dijemput keluarganya, Hasan tetap menunggu. Bukan menanti seseorang, tapi menunggu waktu yang entah kapan, mungkin suatu hari, akan menghadiahinya kebaikan atas semua sabar yang ia tanam sejak kecil. Dan malam itu, saat genset padam dan lampu kamar mati, ia berdoa lebih lirih dari biasanya, "Kalau bukan hari ini, ya Allah barangkali esok. Tapi jangan biarkan harapan ini mati." Dalam gelap yang begitu sunyi, Hasan tak menyadari bahwa harapan yang selama ini ia bisikan, perlahan sedang dijemput oleh takdir, menunggu saat yang tepat untuk menjadi nyata. Butari selalu tampil mencolok, seolah rumah megahnya di ujung gang harus tahu kehadirannya. Setiap pagi, ia akan terlihat menyiram bunga di pot keramik mahal di teras rumah bertingkatnya. Daster satinnya berkilau terkena sinar matahari, sandal bermereknya menapak tenang di lantai marmer, rambutnya tersanggul rapi, dan wajahnya selalu tersapu bedak tipis. Rumahnya berdiri sendiri, dikelilingi pagar besi tinggi dengan 2 mobil mengilap di carport. Keenam anaknya kerap disebut-sebut warga sebagai kebanggaan kampung. Ada yang menjadi dosen, ada yang sukses di luar negeri, sisanya lulusan universitas ternama. Maka tak heran jika ucapan Butari kerap bernada tinggi, terutama pada mereka yang dianggapnya tidak setara. Hasan, anak pondok yang tinggal di pesantren pinggiran kampung, sering menjadi sasaran lirikan dan komentar sinis. Setiap kali ia lewat membawa ember air atau memikul rumput untuk pakan kambing, suara Butari terdengar lantang, tak sekadar menyapa, tapi seperti ingin semua tetangga mendengar. "Itu bocah pesantren lagi ya? Astaga, masih aja mondar-mandir bawa rumput. Anak saya dulu jam segini sudah duduk depan laptop ngerjain tugas kampus, bukan main lumpur," ujarnya sambil mengangkat alis dan tertawa ringan. Tak jarang ia menyeret tetangganya, Bu Nina, yang sedang menyapu halaman untuk turut tersenyum. "Makanya sekolah yang benar, jangan cuma hafalin kitab. Hidup tuh butuh ijazah."
bukan sarung. Coba lihat anak saya, kerja di luar negeri, bukan ngurus kambing kayak gitu. Bu Nina hanya tersenyum canggung, melirik Hasan sebentar, lalu menunduk lagi pada sapunya. Hasan yang mendengar jelas semua itu, tak sekalipun menoleh. Wajahnya tetap teduh, walau langkahnya sedikit melambat. Ia menarik napas panjang, menunduk lebih dalam, dan mempererat genggaman pada ember yang hampir tumpah. Tak ada keinginan membalas. Dalam hati ia mengulang doa yang selama ini menjadi pelindungnya. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hati ini. Jangan biarkan jiwaku menjadi keras oleh luka-luka dari lisan yang tak terjaga. Suatu ketika, hujan deras mengguyur kampung. Jalanan becek di depan rumah Bu Tari dipenuhi genangan. Hasan melintas pelan, memayungi dua santri kecil yang berjalan gemetar di sampingnya. Dari balik jendela, Bu Tari hanya melirik sambil berujar lirih pada suaminya. Udah susah, malah repot ngurus anak orang. Hidupnya ya gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh dari lumpur. Hasan tetap menunduk, tak berkata. Tapi di dalam dirinya, luka itu mengendap dalam senyap, tidak tumpah lewat tangisan, tapi menetap lewat diam yang panjang dan tak bersuara. Pada senja seperti itu, dikala langit menggantungkan awan berat dan suara-suara menyakitkan masih terngiang, Hasan sering memilih duduk diam di serambi mushola. Ia menatap langit yang mulai menghitam, mendengar gema azan dari masjid yang jauh, lalu berbisik lirih, "Aku tak tahu kapan keadilan MU datang, ya Allah. Tapi aku yakin, Engkau takkan membiarkan satupun ucapan ini terlewat dari hitungan MU." Ia percaya, diamnya bukan karena tak berdaya, tapi karena kesabaran itu punya tempatnya sendiri. Dan tanpa pernah disadari oleh Bu Tari, dalam sunyi yang terus dipelihara Hasan, sedang tumbuh sebuah masa depan yang tak bisa dihalangi oleh gelar, jabatan, atau cemooh, masa depan yang dibentuk oleh doa yang setia, dan keyakinan yang tak pernah layu dalam setiap sujud panjang yang hanya didengar langit. Masa-masa setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, tak memberikan kemewahan bagi Hasan. Tak ada toga atau ijazah yang bisa dibanggakan di depan kamera, tak pula perayaan yang meriah seperti yang sering ia lihat berseliweran di beranda media sosial. Ia hanya pulang ke kampung halaman dengan surat keterangan sederhana dari pesantren, setumpuk kitab tua pemberian para ustaznya, dan keyakinan yang tak bisa digoyahkan bahwa ilmu yang ia tuntut pasti memiliki jalan untuk dibagikan. Hasan memulai semuanya dari tempat yang sederhana, mushola kecil di sudut kampung. Ia mengajak anak-anak sekitar untuk belajar mengaji. Tak pernah meminta bayaran. Imbalannya hanya segelas teh atau sebungkus pisang goreng dari para orang tua murid. Setiap sore, ia duduk bersila di atas tikar usang, menyimak suara lantang anak-anak mengeja huruf hijaiyah. Kadang, ia harus menenangkan bayi dari salah satu ibu yang tetap ingin belajar meski sambil menggendong. Ia tak punya banyak, tapi jiwanya penuh rasa syukur. Kemudian pandemi datang. Seluruh aktivitas belajar mengaji di desa lumpuh. Banyak guru berhenti karena keterbatasan akses. Hasan mulai resah, ia melihat anak-anak kehilangan arah, sibuk bermain gawai tanpa bimbingan. Di tengah kebingungan itu, sebuah ide muncul. Bagaimana kalau ia mengajar mengaji secara daring? Namun tantangannya besar. Ia tak punya laptop, dan ponselnya pun sudah retak dan lamban. Tapi tekadnya tak runtuh. Ia rajin mengunjungi warnet murah di dekat pasar, mencatat dengan saksama tutorial-tutorial dari YouTube tentang Zoom, Google Meet, dan cara membuat materi digital dengan Canva. Malam-malamnya diisi dengan menulis ulang informasi yang belum ia pahami sepenuhnya. Dengan perlahan, ia menyusun bahan ajar dari kitab kuning yang ia pelajari di pesantren. Bahasa-bahasa berat ia ubah menjadi ringan agar mudah dicerna oleh anak-anak dari jenjang SD hingga SMA. Ia mulai membuka kelas daring gratis dari rumah kecilnya, menggunakan tripod rakitan dari bambu dan lampu belajar yang ia pinjam dari tetangga. Hanya 5 murid yang hadir di pertemuan pertama. Namun Hasan tak putus asa. Ia tetap menyapa mereka satu persatu dengan senyum tulus meskipun kadang koneksi buruk membuat suaranya tertahan di layar. Hari berganti, cerita para murid mulai menyebar ke keluarga dan teman-teman mereka. Perlahan, nama Hasan disebut-sebut di grup WhatsApp para orang tua. Hingga suatu hari, seorang wali murid dari kota menghubunginya, meminta kelas tambahan untuk anaknya. Dari 5 murid menjadi 10, lalu 50. Seorang santri yang kini kuliah di bidang teknologi membantunya membuat situs sederhana. Ia menamai platform itu Langkah Cahaya.
karena ia percaya, meskipun dimulai dari kegelapan keterbatasan, ilmu akan selalu menjadi penerang. Sore itu, ketika langit mulai menguning dan sinar matahari membias di ujung sawah, Hasan duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Ia memandangi ponsel tuanya yang terus berbunyi karena notifikasi pendaftaran murid baru. Matanya memanas, dadanya terasa sesak oleh haru. Ya Rab, semua ini bukan karena aku pandai, tapi karena Engkau mendengar rintihan di setiap sujudku. Ia menyeka air mata yang jatuh pelan, lalu tersenyum, menyadari bahwa ruang kosong yang dulu tak terisi adalah awal dari jalan besar yang sedang ia bukakan. Dan dari layar-layar kecil itu, Hasan tak pernah membayangkan bahwa langkah kecilnya sedang membuka pintu cahaya bagi banyak jiwa yang ingin belajar, dan untuk dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu. Namun bagi Hasan, perjalanan itu terasa seperti mimpi yang berjalan cepat. Apa yang dulu lahir dari sudut kamar sempit berdinding triplek dan atap bocor kini telah berubah menjadi jaringan pendidikan daring yang menjangkau ribuan jiwa di seluruh penjuru Nusantara. Ruang Cahaya tak lagi hanya tempat mengaji anak-anak secara online. Kini ia telah menjelma menjadi institusi resmi berbadan hukum, dengan ribuan peserta aktif yang belajar setiap minggunya. Dari dataran tinggi Gayo hingga pesisir Fak-Fak, anak-anak, remaja, hingga orang tua belajar dari layar kecil, mendengar suara para guru pesantren yang menyampaikan ilmu dengan tulus dan penuh cinta. Meski kantor pusatnya berdiri di jantung ibu kota, Hasan jarang terlihat di sana. Ia menolak menetap di kota. Rumah kayunya yang sederhana masih berdiri di kampung halaman, dengan suara serangga malam dan angin lembah yang terus menemani setiap malamnya. Tak banyak berubah. Satu lemari tua, rak kitab yang mulai rapuh, sebuah meja lipat kecil, dan sajadah tipis yang warnanya mulai pudar. Teman-teman lamanya sering menggoda. "San, udah ngurus lembaga besar, masa masih masak air pakai tungku minyak?" Tapi Hasan hanya tertawa ringan. "Kalau aku tinggalin tempat ini," ucapnya, "aku takut lupa kemana cahaya itu pertama kali menyala." Suatu malam, ketika listrik mati mendadak, Hasan menyalakan lilin kecil dan duduk di beranda. Angin malam menyusup lembut dari celah dinding papan. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak melantunkan ayat-ayat pendek dari musola. Ia mendongak ke langit yang pekat, menggumamkan doa dalam suara lirih. "Ya Allah, dulu aku mohon dikuatkan untuk bertahan. Sekarang, aku mohon kekuatan agar bisa terus memberi." Di wajahnya tak tampak gelisah, tapi di balik sorot mata itu tersimpan kenangan getir, tentang malam-malam kelaparan, dan harapan yang dulu nyaris padam. Tiba-tiba ponselnya bergetar, memecah sunyi. Sebuah pesan dari guru ngaji di hulu Kalimantan masuk. Ucapan syukur karena kini bisa mengajar lewat ruang cahaya, dan menerima penghasilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Saya baru bisa belikan motor buat antar anak ke sekolah. Terima kasih, Ustadz Hasan." Hasan terdiam lama. Matanya berkaca, membaca ulang pesan itu berulang-ulang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua bukan mimpi. Kini hari-harinya penuh dengan agenda rapat bersama lembaga mitra, penyempurnaan kurikulum, hingga menjawab email dari luar negeri yang tertarik mengadaptasi metode ruang cahaya. Namun, semua itu tak membuatnya berubah. Hasan masih bangun sebelum azan subuh, menyapu halaman kecil, mencuci pakaian sendiri, dan menyapa tetangga dengan senyum yang hangat, seperti yang dulu ia lakukan saat kelas daringnya hanya diikuti 5 murid. Setiap malam, sebelum tidur, Hasan menenggelamkan diri dalam sujud panjang. Ia tak lagi memohon kebahagiaan untuk dirinya sendiri, melainkan memohon agar diberi kesempatan menjadi perantara bahagia bagi banyak orang. Ia paham, ilmu yang tidak disebarkan hanya akan menjadi beban. Maka ia terus membuka ruang untuk para ustadz kampung, guru pesantren, mereka yang dulu tak dianggap tapi menyimpan sinar. Ia yakin, selama ada yang menyalakan cahaya, harapan akan tetap hidup, bahkan bagi mereka yang tumbuh dari kekurangan. Namun malam itu, saat rintik hujan mulai turun dan angin menghempas jendela kayu, sebuah kabar mengejutkan datang, bukan dari layar, bukan dari surat elektronik, tapi dari arah yang sama sekali tak pernah ia sangka. Siang mendung itu, rintik hujan menari di atas kaca jendela ruang kerja kecil milik Hasan. Aroma pahit dari kopi hitam yang ia seduh sendiri menyebar lembut di udara, menghangatkan suasana yang hening. Ia tengah merampungkan rancangan pengembangan program ruang cahaya untuk wilayah Indonesia Timur, ketika terdengar ketukan lembut di pintu kayu yang sedikit berderit.
"Permisi, Pak Hasan. Ini kumpulan CV pelamar untuk tim konten edukasi," ucap Mita, staf HR yang selalu tampil rapi dengan map berwarna biru di tangan. Biasanya, Hasan hanya menerima laporan rekap akhir dari tim rekrutmen. Namun siang itu, entah mengapa tangannya tergerak membuka map tersebut. Ia menghela napas pelan, memutar cangkir kopinya, lalu secara acak menarik salah satu lembar dari tumpukan. Pandangannya langsung terpaku pada satu nama. Dimas Ersan Putra, gumamnya nyaris tak terdengar. Beberapa saat Hasan terdiam. Punggungnya bersandar ke kursi, matanya menatap kosong. Nama itu membangkitkan potongan masa lalu yang selama ini tak ingin ia sentuh lagi. Anak pertama Butari, tetangga masa kecil yang dulu memandang sebelah mata. Dimas, dengan dandanan rapi dan tas kerja mahal, sering berlalu begitu saja tanpa pernah menyapa Hasan yang saat itu tengah menyapu lantai mushola. Hasan mulai membaca berkas itu dengan seksama. Lulusan luar negeri, pengalaman kerja di 2 perusahaan teknologi yang sudah tutup, dan portofolio yang cukup meyakinkan. Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti membaca. Wajah Dimas di sudut kanan atas CV itu, tirus dan pucat, matanya menyimpan kelelahan dan, yang paling tak terduga, kerendahan hati yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hasan meletakkan lembar itu pelan. Di luar, hujan kini turun lebih deras, mengetuk atap seperti memanggil ingatan. Dulu, ia dianggap tidak punya arah hidup hanya karena memilih jalur pesantren dan hidup sederhana. Kini, takdir menuntunnya pada posisi yang tak pernah ia bayangkan. Tapi bukan rasa puas atau kemenangan yang muncul dalam hatinya, melainkan keharuan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Pak Hasan, apakah saya teruskan ke tahap berikutnya?" tanya Mita dengan suara lembut. Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Ya, lanjutkan. Tapi jangan sebut siapa yang menyetujui. Biarkan berjalan seperti biasa." Mita mengangguk ringan dan melangkah keluar, meninggalkan Hasan yang kembali menatap CV itu dalam diam. Ia menutup map biru perlahan, meneguk sisa kopi yang sudah hampir dingin, lalu membisikkan doa pendek dari hati yang bergolak. Ia tahu, masa lalu yang belum selesai itu sedang mengetuk pintu, dan kali ini, ia tak bisa menghindar. Awan menggantung rendah siang itu, seperti menyerap kegelisahan yang memenuhi dada Dimas. Ia duduk gelisah di kursi ruang tunggu, jari-jarinya tak henti meremasi si map merah yang menampung seluruh harapannya. Tatapannya tertuju pada lantai kayu yang mengilap, namun pikirannya mengembara ke berbagai kemungkinan. Ia sama sekali tak mengenal sosok di balik nama besar Ruang Cahaya, tempat yang sering dibicarakan orang karena mampu mengubah wajah pendidikan tanpa embel-embel gelar mentereng. "Mas Dimas, dipersilakan masuk." Suara lembut dari petugas resepsionis menyentaknya kembali ke dunia nyata. Langkah kakinya terasa berat saat melangkah masuk ke ruang wawancara. Ia mengira akan disambut oleh meja panjang, dinding kaca, atau layar-layar canggih. Tapi yang dilihatnya adalah rak-rak kayu penuh kitab kuning dan buku-buku teknologi yang tampak sering dibuka. Di sisi lain ruangan, ada papan tulis besar bertuliskan skema program belajar dan jadwal pelatihan. Bau kayu bercampur aroma kopi menyergap hidungnya, menenangkan sekaligus menambah tegang suasana. Belum sempat ia duduk, terdengar suara pintu dibuka perlahan dari belakang. Langkah kaki mendekat dengan irama mantap. Dimas berdiri spontan, lalu tubuhnya seolah membeku saat melihat siapa yang datang. Hasan?" gumamnya lirih, tak yakin dengan penglihatannya sendiri. Di hadapannya kini berdiri pria yang tak mungkin ia lupakan. Dahulu hanyalah pemuda kurus yang setiap pagi terlihat membawa sabit dan karung rumput, diam dan kerap diabaikan. Tapi kini, Hasan berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian sederhana namun bersih, dengan sorot mata yang tenang dan wibawa yang langsung mengisi ruangan. Hasan mengangguk kecil, menyambutnya dengan senyum yang tidak dibuat-buat. "Silakan duduk, Mas Dimas," ucapnya lembut, namun nada suaranya menembus hingga ke dada, membuat Dimas semakin gugup. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Detak jam dinding terdengar begitu jelas, diiringi suara halus angin yang menyusup dari ventilasi dan menggoyangkan daun di luar sana. Dimas perlahan duduk kembali, pundaknya sedikit merosot, tangannya menggenggam map erat-erat di pangkuannya. Sementara itu, Hasan duduk dengan tenang di seberang, membuka berkas wawancara seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati Dimas, ini bukan sekadar wawancara.
Ini adalah pertemuan dengan masa lalu yang selalu ia hindari. Matanya terus mencuri pandang ke wajah Hasan, penuh rasa bersalah, penuh luka yang belum sempat ia balut dengan permintaan maaf. Lidahnya keluh, pikirannya dipenuhi kalimat-kalimat yang ingin diucapkan, namun tak satu pun berani keluar. Hasan hanya menatapnya dengan senyum tipis, dan meskipun wajahnya tampak bersahabat, ada sesuatu di balik sorot matanya. Bukan amarah, bukan penolakan, melainkan pemahaman yang dalam. Seakan ia mengerti bahwa yang hadir di ruangan itu bukan hanya dua orang yang sedang membicarakan pekerjaan, tetapi dua jiwa yang sedang berhadapan dengan luka-luka lama yang belum pernah disembuhkan. Sesi wawancara berjalan seperti layaknya proses formal biasanya. Dimas menjawab pertanyaan seputar latar belakang pekerjaan, keterampilan teknis, hingga cara berkolaborasi dalam tim. Nada bicaranya tenang, tutur katanya tertata rapi. Namun ada satu hal yang tak bisa ia samarkan, sorot matanya. Setiap kali Hasan menatap langsung ke arahnya, Dimas seolah kehilangan kendali. Kepalanya tertunduk atau berpaling ke arah lain, seakan tak sanggup menatap bayangan dirinya sendiri yang dipantulkan dari wajah pria itu. Hasan tak pernah memberi tekanan, tak menyinggung, apalagi menyudutkan. Ia melontarkan pertanyaan dengan cara yang lugas dan netral. Namun tak bisa dipungkiri, udara di ruangan itu membawa tegangan yang tak terlihat, seperti benang tipis yang menegang di antara dua kutub berbeda. Usai pertanyaan terakhir, Hasan menutup laptop di hadapannya dengan gerakan lambat, lalu menyandarkan punggung sejenak. Ia menghela napas pendek, dan suara berikutnya terdengar ringan, namun mengandung beban emosi yang dalam. Dulu, saya tahu, ibu Anda tidak pernah sepenuhnya menyetujui keberadaan saya. Ucapnya lirih, tapi tatapannya tajam menembus hati Dimas. Tapi saya tak pernah menyimpan dendam. Kata-kata itu tak menggertak, tak menuduh. Tapi justru karena kelembutannya, kalimat itu menghantam pertahanan Dimas seperti air tenang yang menyusup ke celah terdalam. Ia menunduk makin dalam, jemarinya saling menggenggam dengan gemetar, dan wajahnya mulai tampak goyah. Saya sangat menyesal, Mas, gumamnya akhirnya. Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Ia mendongak perlahan, rona merah mulai menyebar di pipinya. Ibu saya keliru. Dan saya pun ikut bersalah. Karena waktu itu, saya memilih diam. Kami menilai sebelah mata. Suara Dimas berhenti mendadak. Ia mengusap wajahnya tergesa-gesa, seolah ingin menyembunyikan sisa harga diri yang mulai runtuh. Tatapannya menerawang ke tembok, lalu ke arah Hasan, tapi hanya sebentar. Matanya kembali turun ke lantai, tak sanggup bertahan. Sementara itu, dari jendela kecil di sudut ruangan, suara angin mengalir masuk, membawa serpihan kenangan yang dulu terasa kecil tapi kini menghujam dalam, membakar sisa kesombongan yang selama ini ia genggam. Hasan hanya diam. Ia membiarkan Dimas berbicara, membiarkan hening mengambil peran saat kata-kata habis. Di ruangan itu, batas antara pewawancara dan pelamar menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah dua pribadi yang sedang menelusuri kembali jejak-jejak masa lalu. Menyadari bahwa perjalanan waktu bukan sekadar tentang perubahan nasib, melainkan tentang ujian batin, dan bagaimana ego, suatu saat, tak punya pilihan lain selain menyerah. Beberapa hari setelah wawancara itu, Dimas duduk di teras rumah dengan wajah kosong, hanya cahaya ponsel yang memantul di matanya yang mulai basah. Di layar terpampang surat resmi dari ruang cahaya, menerima dirinya sebagai koordinator pelatihan untuk guru-guru baru. Ia membaca setiap baris dengan hati yang tak percaya, seperti ingin memastikan bahwa ini bukan hayalan semata. Tangan kirinya gemetar ringan, sementara yang kanan perlahan mengusap sudut matanya yang basah oleh air yang tak tertahan. Bagi Dimas, ini bukan hanya tawaran pekerjaan, tapi semacam penebusan, jawaban atas luka malu yang masih membekas sejak hari itu. Malam pun tiba, membawa sunyi yang berbeda dari biasanya. Rumah itu, yang biasanya dipenuhi suara tegas dan komentar Butari, justru lengang. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, mengenakan kerudung tipis warna pucat, memeluk sebuah kotak kue kecil di pangkuannya. Nafasnya sesekali terdengar panjang dan berat, dan matanya tampak berair. Tak ada yang memintanya ke kantor ruang cahaya malam itu, dialah yang mengajak Dimas, tanpa banyak kata, tanpa penjelasan. Sesampainya di kantor, suasana nyaris hening. Sebagian lampu sudah padam, hanya lobi yang masih menyala. Butari duduk di pojok sofa,
tampak resah, memeluk kotak kue dengan tangan yang mulai gemetar. Tak lama, Hasan melintas dari dalam kantor, membawa map dan bersiap pulang. Langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di hadapannya. "Assalamualaikum, Butari," sapanya pelan dengan anggukan kecil. Namun perempuan parubaya itu tak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tampak ringkih, dan dalam diam ia menunduk dalam. Bahunya mulai bergetar, tangis menembus pertahanan yang lama dijaga. Kotak kue terlepas dari genggamannya, mendarat lembut di sofa, sementara kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. "Saya minta maaf, saya dulu terlalu sombong," ucapnya terputus-putus di sela tangis yang ia coba tahan. "Saya pernah bilang, masa depan tak ditulis di kitab-kitab pesantren. Saya lupa bahwa penentu masa depan bukan manusia." Hasan hanya menatapnya dengan mata yang lembut. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menarik napas panjang. Di luar sana, azan Isya berkumandang lembut, melintasi langit yang mulai gelap, seolah mengiringi permintaan maaf itu menuju tempat yang paling tinggi, tempat di mana segala penyesalan, meski datang terlambat, tetap disambut dengan kasih yang tak pernah menolak. Hasan berdiri tenang di tengah lobi yang disinari lampu temaram keemasan. Tak ada niat untuk menyela atau mempercepat momen itu. Tatapannya lembut, menelusuri wajah Butari yang masih dipenuhi duka dan penyesalan. Dari raut Hasan terpancar kedamaian yang lahir dari luka lama yang telah ia ikhlaskan sejak lama. Saat ia akhirnya membuka mulut, suaranya tenang, nyaris seperti hembusan angin, namun mengandung kekuatan yang menembus langsung ke dasar jiwa. "Allah tak pernah tidur, Bu," katanya lirih. "Dulu saya hanya bersandar pada doa. Dan hari ini, Allah tunjukkan doa dari orang yang tak punya apa-apapun, tetap punya tempat di sisinya." Tubuh Butari mengejang, lalu perlahan lunglai menunduk. Air mata membasahi wajah dan kerudungnya tanpa bisa ia tahan. Suaranya pecah, terpotong oleh isakan yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Dalam dirinya, gelar dan jabatan yang selama ini diagungkan seakan runtuh, digantikan kesadaran pahit bahwa nilai manusia tak diukur dari apa yang dimiliki, tapi dari ketulusan dan kerendahan hati. Dan kini, ia belajar semua itu dari seorang pemuda yatim yang dulu hanya dianggap sebelah mata. "Hasan, saya menyesal. Seandainya waktu bisa kembali, saya ingin menarik semua ucapan saya dulu, memperbaiki semuanya," gumamnya di sela tangis yang semakin dalam. Hasan hanya tersenyum tipis, senyum yang tak menyimpan dendam. Ia mengangguk pelan, lalu dengan hati-hati mempersilakan Butari duduk kembali. Beberapa staf yang masih berada di lobi menghentikan aktivitasnya. Ada yang pura-pura sibuk dengan dokumen, ada pula yang menatap diam-diam dengan mata berkaca. Mereka tertegun melihat sisi lain dari Hasan, pemilik ruang cahaya yang selalu tampil tenang, namun ternyata menyimpan kisah perjuangan yang tak mudah. Di luar gedung, rintik hujan mulai turun perlahan, membasahi jendela dengan suara lembut yang menyayat. Hujan itu seakan membawa pesan, bahwa beban yang selama ini dipikul telah mulai luruh, bahwa kesombongan bisa melembut, dan bahwa luka lama, jika dihadapi dengan hati lapang, pada akhirnya bisa sembuh juga. Waktu berjalan pelan namun pasti sejak hari penuh air mata itu. Kini, Dimas tak lagi sekadar menjalankan tugas sebagai koordinator pelatihan. Ia telah menjadi ruh dari gerakan besar yang membawa ruang cahaya menjangkau dusun-dusun terpencil. Langkahnya menyusuri jalan tanah yang becek, menyeberangi arus sungai dengan perahu kecil, dan menginap di rumah sederhana milik guru-guru lokal. Dalam setiap peluh yang menetes, ada semangat tulus untuk menebus masa lalu, masa ketika ilmu dianggap tak penting, dan menggantinya dengan pengabdian sepenuh hati demi masa depan anak-anak yang dulu dilupakan. Sementara itu, Butari telah menemukan ketenangan yang lama hilang. Setiap akhir pekan, ia tampak hadir dalam majelis pengajian di pesantren kecil tempat Hasan pernah diasuh. Ia selalu mengambil posisi di barisan depan, memperhatikan dengan penuh perhatian. Tak lagi ia sibuk membandingkan gelar atau memotong pembicaraan. Bahkan, seringkali air matanya jatuh diam-diam saat mendengar tafsir ayat yang membahas tentang kesombongan, dan bagaimana hati yang lembut lebih berharga dari kepandaian. Setelah pengajian, ia membantu membersihkan halaman, ikut membungkus makanan ringan, atau sekadar duduk di sudut musola menikmati keheningan yang dulu asing baginya. Suatu siang, saat bertemu Hasan di pelataran pesantren, ia berkata dengan nada lembut, "Hasan, dulu saya kira derajat itu soal pendidikan tinggi. Tapi sekarang saya sadar,
Allah sendiri yang menunjukkan siapa yang punya ilmu sejati. Matanya tampak berkabut, tapi senyum di wajahnya tulus dan hangat. Hasan membalas dengan kalimat yang telah lama ia simpan dalam diam, "Orang yang bersabar, tak pernah benar-benar kalah, Bu." Di ruang kerja sederhana kantor pusat Ruang Cahaya, tak ada fasilitas mewah. Tidak ada sofa kulit, tidak ada ruang direktur yang tertutup rapat. Yang terlihat hanya rak kayu berisi kitab-kitab kuning, dinding dengan kutipan ayat suci, dan deretan laptop dengan wajah-wajah guru dari berbagai daerah yang mengajar dari jarak jauh. Di pojok ruangan, Hasan duduk di kursi anyaman tua, menatap layar demi layar dengan mata penuh haru dan bangga. Tangannya perlahan membuka satu persatu pesan dari para pendidik di pulau-pulau jauh, dari Halmahera, dari Aceh, dari Flores. Semuanya mengirimkan ucapan syukur karena Ruang Cahaya telah menjangkau anak-anak mereka. Hasan lalu bersandar, memejamkan mata sejenak. Angin sore berembus masuk lewat jendela kayu yang selalu dibiarkan terbuka. Langit sore menyala jingga, seperti lukisan harapan yang belum selesai. Dalam senyap batinnya, satu doa selalu terulang saban malam, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau selalu mendengar sabar hamba MU." Dan di tempat-tempat yang dulu tenggelam dalam sunyi dan gelap, kini terdengar suara anak-anak mengucap huruf hijayah, merangkai huruf menjadi ilmu. Dulu suara itu hanya hidup dalam harapan Hasan. Kini, ia menyadari, cahaya itu tak pernah benar-benar padam. Ia hanya menanti saatnya untuk bersinar kembali. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.